Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah Desa Pucuk nggih. Pucuk Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Alhamdulillah, di malam hari yang mubarakah ini kita bisa kembali bertemu, kita bisa bersua kembali untuk ngapain? Untuk ngecas keimanan. Alhamdulillah. Jamaah, seorang pebisnis itu tidak boleh lengah. Kalau sampai ada pebisnis lengah, itu adalah orang yang tidak pintar bisnis. Mungkin apa mboten? Nggih. Kudu pinter. Niki urusan dunia jamaah, apalagi urusan akhirat. Kita niku hambanipun Allah. Sebagai seorang hamba, kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita niku kangge napa? Ibadah. Maka kita tidak boleh lengah. Berarti segala sesuatu yang bisa memalingkan dari tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini harus betul-betul kita jauhi. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Lengah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut al-ghaflah. Ya, lengah atau lalai. Ya. Para ulama ketika memberikan pengertian tentang al-ghaflah atau lalai, ya, di antaranya mereka mengatakan lalai itu ittiba'u an-nafsi lima yuhib. Ya, ngikuti apa yang menjadi keinginan hati. Pokoknya hati pengen apa diikuti. Ya. Elek, ya, sae nopo awon sing penting diikuti. Ya, apa jarine hati. Ya. Sebagian ada yang mengatakan, ya, lalai iku lupa pada dirinya, ya, pada diri seseorang yang disebabkan ada mutahaffud wa tayaqqud. Ya, lalai, ya, lupa yang disebabkan tidak adanya penjagaan dan perhatian yang besar. Kenapa kita bisa lalai dari mengingat Allah? Kenapa kita bisa lalai dari ibadah kepada Allah? Kenapa kita bisa lalai dari kematian? Itu semuanya jemaah karena tidak ada penjagaan yang ketat terhadap diri kita. Tidak adanya perhatian yang bagus terhadap diri kita. Kita tidak sadar. Tatkala kita memperturutkan hawa nafsu kita, mengejar keinginan kita, menghabiskan waktu kita untuk dunia, semuanya kita berikan untuk dunia. Ya. Pokoknya kalau berkentingan pokoknya kalau sesuatu yang berkaitan dengan dunia dia nomor satu. Sehingga untuk jalan-jalan ada waktu, untuk makan-makan ada waktu, untuk nongkrong ngopi ada waktu, ya, untuk bisnis ada waktu, untuk meeting ada waktu. Tapi giliran untuk membaca Al-Quran tidak ada waktu. Ngapunten. Niki berarti namanya apa? Lalai jamaah. Kuat baca Quran berjam-jam, tapi baca Al-Quran 1 jam wis boyoen. Nah, niki bahaya. Kuat jandonan 2 jam maca Al-Quran mek 10 menit lho wis rasane gak betah. Menuntut ilmu di majlisul ilm merasa berat. Salat tahajud
berat. Datang ke masjid untuk melaksanakan jamaah karena wajib bagi kaum laki-laki, berat. Ini berarti ada apa dengan diri kita, harus dicek jemaah. Berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ada dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sungguh telah dekat kepada umat manusia hisab mereka. Jamaah, hari perhitungan itu akan datang. Kematian itu juga akan datang. Suatu saat kita yang berada di sini juga akan pergi ke Balikpapan, buatan Kalimantan ya, Balikpapan, alam kubur. Kita tahu, kita yakin, gini apa mboten? Nek wonten sing mboten yakin iki masalah besar. Kita tahu suatu saat kita akan meninggal dunia. Kita tahu kita akan berada di alam kubur. Kita tahu bahwasanya suatu saat kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat besar, mahsyar. Semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Untuk apa? Hisabuhum, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, untuk dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek, hitung-hitung dirimu. Maksudnya cek. Selama ini ngapain aja kita? Lalai tidak? Karena semuanya akan dihitung, diperhitungkan dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi jemaah, sebelum penyesalan itu datang, disinilah tempat kita untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian kata Allah selanjutnya, wahum fi ghaflatin, telah dekat hari perhitungan manusia. Telah dekat kata Allah Subhanahu wa taala, enggak lama. Umur dunia ini enggak lama jemaah. Wahum fi ghaflah. Manusia dalam keadaan lalai, padahal umur yang diberikan kepadanya agak lama. Kesempatan beramal hanya 60 sampai 70 tahun. Hanya 60 sampai 70 tahun jemaah. Subhanallah. Sekarang kulolan panjenengan sedaya kagungan usia pinten. Kantun ditambahkan. Dari 30 tahun ke 60 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? Dari 40 tahun ke 70 tahun misalkan, tinggal berapa tahun lagi? Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali dari kalangan mereka yang melebihi dari ini. Yang melebihi dari ini. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka berada dalam kelalaian. Dan mu'ridun, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari sunnah, kemudian berpaling dari ilmu yang bermanfaat, apa yang terjadi pada dirinya? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia hidup di dunia akan menjumpai kesempitan, tidak akan pernah ada kelapangan dalam hatinya. Hidupnya sempit jemaah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami kumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes jemaah. Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu waktu di dunia saya melihat? Kata Allah,
ya, itulah yang kalian terima, rasakan. Ya. Kata Allah, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi kamu lalai, lupa dengan ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Ya, kamu dilupakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-A'raf, ya, ayat 179. Ya, surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannam, dan sungguh telah kami, ya, jadikan pada neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, ya, sebagai isinya katsiran minal jinni wal ins, banyak sekali dari manusia dan jin yang masuk, ya, ke dalam neraka jahanam. Kenapa jemaah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hati mereka tidak digunakan untuk berpikir, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sak pendino sing dipikir piye carane entuk duit akeh, piye carane sugih sak desa misalnya. Ya, ada ayat-ayat Allah enggak pernah direnungkan. Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, tapi enggak diperhatikan. Makanya jemaah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, yang dengannya kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Quran itu ibadah dan pahalanya besar. Kita semuanya sudah tahu, sudah sering saya ulang. Ya, tidak hanya untuk dibaca, ya, Al-Quran itu juga diturunkan untuk dipahami maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, lil amali bihi, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan jemaah. Kalau selama ini kita baru membaca Al-Quran saja, bayangkan berarti kita baru mengamalkan sepertiga dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Masih wonten 2/3 jemaah. Makanya tatkala ada pengajian yang di dalamnya dibahas ayat-ayat Allah, datang jamaah, duduk, perhatikan. Ini ayat ini kita baca nih. Ya. Kita baca. Tapi kenapa kita masih belum tahu tafsirnya, makna yang terkandung di dalamnya, ya, dan kita belum mengamalkannya? Maka berusaha jemaah, ya. Insya Allah nanti pada bulan Ramadan, kalau ana ditakdirkan oleh Allah di sini, ya, nanti akan ana sampaikan tafsir surat Al-Fatihah, ya, karena ini penting jemaah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu 17 kali minimal kita baca, tapi sudah paham betul kita maknanya? Sudah kita memahami maknanya atau sekedar kita membaca? Tidak ada masalah membaca, tapi baru sepertiga jemaah. Harus dipahami dan diamalkan. Ya, maka ketika kita tahu kandungan surat Al-Fatihah, dahsyat jemaah. Ya, setelah kita mempelajarinya, baru kita akan tahu dan yakin 100%, ya, bahwasanya memang pantas dan betul dia dikatakan Ummul Quran. Ya, bahkan di dalam surat Al-Fatihah sendiri ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan inti dari surat Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intinya surat Al-Fatihah jemaah. Al-Fatihah intinya Al-Quran. Al-Quran intinya dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Berarti napa namine niki? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku intine inti, intine inti, intine inti, intine inti. Kok bingung? Nggih niku wau keterangan.
Jadi perlu sangat, sehingga kita baca 17 kali ayat itu betul-betul kita pahami dengan baik. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Subhanallah, sangat agung jemaah. Ya. Selanjutnya, kembali kepada pembahasan kita. Ya. Kemudian kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya enggak digunakan untuk berpikir, untuk merenung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak digunakan untuk membaca. Mereka punya mata enggak digunakan untuk melihat Al-Qur'an, membacanya, mempelajari tafsirnya, sehingga dia menjadi orang yang ngerti bagaimana caranya menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Biar dia berjalan di dunia ini di arah yang benar, berjalan dengan arah yang betul, tidak serampangan, sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia jemaah. Ya. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinga ini tidak digunakan untuk mendengar. Giliran musik semangat, tapi pengajian ditutup rapat-rapat. Na'udzubillah. Ya, bahkan ya ada orang barangkali ketika dengar azan merasa berisik. Ini orang berarti ada setannya. Ya, perlu diruqyah. Azan harusnya kita bangga panggilan Allah datang. Segera kita berusaha menjawabnya. Kalau memang kita menginginkan surganya, ya, bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua kesibukan kita kalau memang panggilan Allah sudah datang. Ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wala takun minal ghafilin. Wahai manusia, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Maknanya kalau kita lalai berarti kita memiliki sifat yang tercela jemaah. Lalai adalah sebuah perbuatan yang tercela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak sampai lalai. Ya. Kemudian setelah kita tahu ya tentang makna lalai, kemudian kita tahu bahwasannya lalai itu adalah perbuatan tercela. Tidak seharusnya seorang hamba memiliki sifat ini. Ya, dia harus jadi hamba yang senantiasa ya dalam keadaan terjaga. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lalai. Ya, ada kiat-kiatnya nanti insyaallah ana usahakan cukup. Bisa jam pinten nih? 7:15 ya. 7:15 ya, insyaallah. Tak usahakan cukup jamaah. Ya, biasanya saya itu kalau kajian banyak ceritanya, buatan selesai. Insyaallah, tak usahakan cukup. Ada sebabnya jamaah. Kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan kebanyakan manusia itu lalai. Satu, ambisi terhadap dunia. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita itu harus ambisi akhirat, jangan ambisi terhadap dunia. Enggak usah khawatir. Rezeki kita sudah diatur jamaah, sudah ditakar, enggak akan pernah tertukar. Seberapapun usaha kita mengejar dunia, rezeki kita ya seperti itu. Ya. Jadi kata Allah, carilah akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Dalam masalah dunia kata Allah wala tansa, tapi ingat jangan dilupakan dunia. Jadikan dunia sebagai penopang ya untuk bisa tetap tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Nah, sebabnya orang lalai karena dia ambisi dengan dunia. Waktunya dihabiskan untuk dunia, berpikir untuk dunia. Ya, sehingga dia lalai dari membaca Al-Qur'an, lalai dari sholat jamaah, ataupun kalau jamaah sholatnya sering ketinggalan, masbuk terus, di saf belakang terus, padahal saf depan adalah saf yang memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Di mana rasa cinta kita kepada Allah jemaah? Ya, orang itu
kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, dia akan membuktikan ya seberapa besar cintanya, seberapa besar kesetiaannya kepadanya. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti, orang yang cinta kepada ya orang yang dicinta, orang yang mencinta kepada yang dicinta itu akan taat setia jemaah. Kalau kita nggak taat terhadap perintah Allah, nggak taat terhadap syariat Allah, lalu ngaku cinta, maka kita katakan cinta Anda palsu. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau cintamu itu jujur, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicinta itu akan selalu taat setia. Ya. Maka jangan sampai kita berambisi dengan dunia. Ya. Memang ada kecintaan jemaah dalam hati ini terhadap dunia, dan itu ya sudah menjadi fitrah kita. Ya. Cuman jangan kita berambisi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada syahwat, sesuatu yang menyenangkan, minan nisa, dari kalangan para wanita. Ya, nikah 1, 2, 3, 4 karena memang naluri orang senang dengan wanita. Ya. Wal banin, senang dengan anak. Ya, orang menikah biasanya ingin punya keturunan. Ya, lucu, senang. Ya, punya satu, ya rada gede, kok lucunya sudah berkurang ini misalkan, nambah lagi. Ya, gede lagi, lucunya sudah berkurang, nambah lagi. Karena senang. Ya. Wal qanatiril muqantarah. Dan qanatiril muqantarah, perbendaharaan harta, minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamati, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal hars, demikian pula sawah ladang. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah perhiasan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, jangan sampai dunia membuat kalian tertipu. Ya, makanya kata Nabi yang mulia SAW, dunia itu bagi orang mukmin sijnun, ad-dunya sijnunil mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Bukan surga jamaah. Bagi orang kafir dunia itu surga. Kenapa? Dia ya menikmati, ya menuruti semua yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Ya, sekuat tenaga. Ya, dia kerahkan semua kemampuan yang dimilikinya untuk bernikmat-nikmat dengan kenikmatan di dunia. Tidak peduli halal atau haram. Ya. Wa jannatun lil kafir, kata Nabi, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kenapa dikatakan penjara jamaah? Karena hidup di dunia ini kita diikat dengan aturan. Seperti di penjara. Mau ini enggak boleh, mau itu enggak boleh. Ini jangan, itu jangan. Ya. Tapi yakinlah jamaah, aturan Allah itu aturan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Gak mungkin Allah membuat aturan yang tidak baik. Maka setiap yang Allah atur, nurut. Jangan ada kata tapi. Nurut. Karena kita ciptaan Allah jamaah. Allah itu yang paling tahu terhadap diri kita. Allah yang paling tahu terhadap apa yang baik untuk diri kita. Allah itu paling tahu terhadap apa yang buruk untuk diri kita. Maka setiap kebaikan Allah perintahkan, setiap yang buruk Allah tahdzir atau Allah ya peringatkan kita darinya. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain kata Nabi yang mulia sallallahu, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian wahai para sahabat, wahai umatku, walakinni akhsha antub satad dunya alaikum. Tapi aku khawatir kalau sampai dunia ini dibentangkan seluas-luasnya kepada kita, kepada kalian wahai para sahabat, kepada kalian wahai umat. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya.
Fatanafasuha kama tanafasuha, lantas kalian ya berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana mereka umat-umat terdahulu yang telah berusaha untuk mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka sehingga dunia nanti ketika kalian mengejar, maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Lihatlah Qarun jemaah, sebagai pelajaran bagi kita, ya. Dunia seakan-akan ada di tangan dia, perbendaharaannya begitu banyak, akan tetapi dia bukanlah orang yang bahagia, ya. Kemudian kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku ini jemaah al-mal, harta, ya. Fitnah umatku ini adalah harta, ya. Makanya berkaitan dengan dunia jamaah, agar kita enggak ambisi terhadap dunia. Ingat-ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Unduru ila man huwa asfala minkum, hai manusia, lihat pada orang yang di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang ada di atasmu. Kalau masalah dunia, kalau masalah akhirat baru lihat orang yang di atas. Oh, ini bisa sholat sunnah, kenapa saya enggak bisa? Berusaha. Oh, ini bisa datang ke masjid jamaah, kenapa saya nggak bisa? Ikut berangkat, berlomba, karena memang dalam kebaikan kata Allah fastabiqul khairat, berlomba, yuk berlomba dalam kebaikan. Tapi kalau dunia jamaah, kita punya A, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Kenapa? Ya, wala tanduru ila man huwa fawqakum, kata Nabi, jangan lihat kepada yang di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ya. Kenapa? Karena dengan ya begitu kalian akan bisa lebih bersyukur kepada Allah, ya. Kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak merasa kurang terus. Nggih, niki juga sekaligus nasihat kepada para ibu, ya. Suaminya sudah berusaha bekerja, keluar rumah mencari nafkah. Yang penting gerak jamaah, insya Allah rezeki itu ada. Bukan menang nak jero omah, gerak ada, maka disyukuri. Nggih, mboten asal gerutu, nek gerutu percuma. Bakal ya sudah enggak baik, kemudian dia tidak akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah, tidak merasa berdosa dengan kelalaian. Ini yang menjadi sebab orang lalai. Tidak merasa berdosa. Dia tahu kalau dirinya dalam kelalaian, tapi dia enggak merasa berdosa. Padahal Allah sudah mengatakan wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang-orang lalai. Kalau lalai berarti tidak mendengarkan kata Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia menyesal. Allah ya melarang kita agar tidak sampai lalai, ya, agar Allah melarang kita dari sifat lalai, ya, agar jangan sampai kita jadi hamba yang lalai. Ketika terjadi kelalaian, maka kita harus merasa berdosa dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah, mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, ini sebab orang lalai, terlalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia mengesampingkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Syariat dinomorduakan, yang penting happy. Niki bahaya, ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai manusia, jangan ikuti hawa nafsu, karena ngikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, ya, mencegah dirinya. Fa innal jannata hiyal ma'wah, maka surga bagi tempat kembalinya. Jadi hawa nafsu ini harus dikekang jamaah, jangan dilepas begitu saja, ya, sehingga kita akan
tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, salasun muhlikat. Awas, hati-hati, ada 3 hal yang bisa menghancurkan diri kita, menyusahkan kita, menyesatkan kita. Yang pertama, syuhun muta', sifat bakhil yang dipelihara dalam diri. Tahu kalau dia ini punya sifat pelit, tapi terus dibudidayakan dalam dirinya, gak mau berbagi. Ya, ini muhlikat, penghancur, pembinasa. Kemudian wahawan muttaba', penghancur kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang merasa ujub, bangga terhadap dirinya. Nih lihat nih, saya tiap hari jamaah ke masjid nih, ente molor mulu, naudzubillah. Gak ngomong pun jamaah, ketika kita lihat sedang berjalan dari rumah menuju masjid, sambil tengok kanan tengok kiri, rumah-rumah saudara-saudara kita kaum muslimin kita liatin. Kemudian terbetik dalam hati kita, ya, urip kok koyo ngono, jelas-jelas waktu subuh gak podo tangi, koyo awak dhewe ini lah enak sih, ayo bareng-bareng ke masjid. Jamaah, jangan sampai punya pikiran gitu, ya. Apalagi memvonis nggak sholat subuh, bisa jadi dia sholat di rumah, ya, meskipun wajibnya jamaah di masjid. Jangan pernah merasa bangga diri jamaah. Kita rajin, itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sampai Allah nyabut taufik itu, kita menjadi tidak rajin, maka musibah besar yang akan menimpa kita. Maka kita syukuri yang benar, kita syukuri dan kita doakan tetangga kita itu semoga diberi hidayah oleh Allah, dan mungkin kita dekati, ya, diajak ke masjid, ya, diberi hadiah, ya, biar dia mau, ya. Selanjutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang membuat orang lalai itu sibuk dengan permainan atau olahraga. Ini bisa membuat orang lalai jemaah. Olahraga boleh, tapi kalau tak kenal waktu, maka ini juga melalaikan. Suka dengan bola, udah tahu adzan berkumandang, tanggung nih tendangan penalti. Tanggung nih 20 menit lagi, 20 menit lagi, ini masih banyak jemaah. 5 menit lagi tanggung, udah nggak apa-apa deh masbuk sekali-kali. Jangan jemaah, tinggalkan, ya. Gol pun kita nggak dapat faedah apa-apa. Mungkin apa buatan? Dapat duit jemaah? Nggak dapat, ya. Cuma dapat kepuasan sesaat, ya. Padahal panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Kemudian ada beberapa fenomena kelalaian di sekitar kita, ya, agar kita menyadarinya, ya. Kalau nggak disebut nggak sadar. Yang pertama, lalai dari mempelajari ilmu agama. Sudah kita bahas bahwasanya menuntut ilmu niku hukumnya apa? Wajib jemaah. Harus menuntut ilmu. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan ilmu, ya. Banyak wasilah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Namun meskipun demikian, jangan pernah meremehkan majelis ilmu di dalam masjid. Ada keutamaan tersendiri jemaah, ya, dan ini menjadikan kita juga kenal dengan satu, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin kita, oh ini siapa nih, orang baru, kenalan, ya, akhirnya tambah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara jemaah. Beda kenalan, ya, menjalin hubungan, ya. Yang penting laki-laki dengan laki-laki, jangan laki-laki dengan perempuan, ya. Ya. Taib. Enggak, cuma nunjuk aja. Terus selanjutnya, jadi lalai dari mempelajari ilmu agama. Giliran pelajaran umum semangat. Belajar ilmu kedokteran, semua waktu dikurangkan untuk belajar. Kimia, fisika. Mohon maaf ya, saya tidak meremehkan ilmu-ilmu ini, tidak. Cuman jangan sampai kita lalai. Belajar ilmu ini gak wajib. Ilmu agama itu yang wajib jamaah, karena ibadah kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Kalau gak ada dasarnya tertolak jamaah. Wajib kita mempelajari agama. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sindir dalam surat Ar-Rum ayat 7.
Apa kata Allah? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat pandai dengan urusan dunia, dengan perkara dunia, dengan ilmu dunia. Mereka tahu, sangat tahu, detail. Bahkan disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ya, seseorang tatkala melempar duit ke atas koin, ya, atau ini ditaruh di tangan, kemudian digini-ginikan, dia tahu persis berapa timbangan, ya, berapa berat uang koin ini. Saking apanya jemaah? Saking kuatnya pengetahuan terhadap urusan dunia. Kan ngoten. Nggih. Mobil di starter mogok, oh iki masalah ngene iki nih. Hanya dari starter jemaah. Sangat tahu dia. Tapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah, awas. Dalam urusan akhirat ghafil, lalai. Dan ini berbahaya jemaah. Allah sudah memberikan sinyal kepada kita, ya. Selanjutnya, fenomena lalai berikutnya, lalai dari mempelajari kitabullah, membacanya dan mengajarkannya. Ya, Al-Quran jamaah bukan untuk pajangan. Ya, dibaca, minimal dibaca jamaah. Jangan dibiarin aja di lemari. Nunggu, tenang aja, sebentar lagi kan bulan Ramadan, nanti saya akan khatamkan 6 kali di bulan Ramadan. Lafaz saya akan, ini bahaya. Sehari-harinya aja kagak baca jemaah, gimana mau bisa menghantamkan 6 kali? Butuh kebiasaan, ya. Enggak pernah baca, naudzubillah, ya. Dibaca, meskipun cuma 1 ayat, tapi setiap hari rutin itu lebih baik jemaah daripada 10 ayat besoknya enggak baca. Ya, makanya sering saya katakan, milikilah jadwal rutin baca Al-Quran yang di saat itu Anda gak boleh diganggu. Anak Anda, istri Anda enggak, ini jadwal saya baca Al-Quran, meskipun cuma 5 menit, 10 menit, ya. Kawal dulu amalan itu, ya. Suatu saat mungkin akan naik levelnya jadi 20 menit, karena kita merasakan teduh hati ini, merasakan tenang, merasakan enak, ketagihan jemaah. Ya, kok rasanya semua masalah dunia ini hilang bersamaan dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Bukan ngedrugs, ya, minum pil koplo, minum minuman keras, naudzubillah. Al-Quran syifa lima fis sudur, kata Allah, obat bagi hati. Ya. Kemudian kita berusaha mempelajarinya, ya. Terus mengajarkannya. Kemudian lalai dari berzikir kepada Allah. Dan seutama-utama zikir adalah baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran merupakan bagian dari zikir kepada Allah jamaah. Jangan pernah dilupakan. Ya, kemudian zikir secara umum. Berkaitan dengan masalah zikir ini kata Nabi Nabi, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Wahai manusia, jadikanlah lisanmu ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basah jemaah. Ya, Aisyah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasul itu senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan beliau. Ya, dalam setiap keadaan beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita agar tidak lalai dari zikir kepadanya. Dalam surat Al-Munafiqun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan spesial jemaah. Dipanggil kita orang-orang beriman, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, jangan sampai anak, ya, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga jangan sampai anak-anak kalian, tulhikum, membuat kalian lalai. Ya, an zikrillah, lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik, kalau sampai hartanya membuat lalai dari mengingat Allah, sibuk dengan dagangnya, azan berkumandang, enggak gubris, yang penting bisnis tetap jalan. Bentuk kelalaian. Ya, kalau itu terjadi, kata Allah, faulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Ya. Selanjutnya, lalai
dari amalan-amalan sunnah. Ya, di samping amalan wajib, jangan sampai kita melalaikan amalan-amalan sunnah jamaah. Ini penting. Amalan sunnah ini akan menambal kekurangan dalam amalan wajib kita. Di dalam sholat wajib pahala kita berkurang, maka bisa ditambal dengan amalan sunnah. Maka bersabarlah, ya 5 menit ya untuk melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Selanjutnya, sekarang tanda-tanda. Ya, ada tanda-tandanya. Kita termasuk orang lalai atau tidak, cek. Ada nggak tanda-tanda itu dalam diri kita? 1, malas melakukan ketaatan. Kalau ada rasa malas nih, mau sholat, aduh adzan maning, bahaya nih. Masak gorong mari, loh kok adzan nih kira-kira. Gak usah pusing jamaah. Justru kita kalau pusing malah repot. Masakan nggak matang-matang, sholat terbengkalai. Matikan kompor, ambil air wudhu, segera sholat. Balik lagi masak, masaknya jadi cepat selesai, hati pun tenang. Masya Allah. Kenapa jamaah? Waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa malas, maka bahaya. Bahkan ya jamaah, malas melakukan ketaatan ini tanda-tanda kemunafikan atau ada sifat nifak dalam dirinya. Ya, ada sifat dalam nifak dalam dirinya. Kemudian meremehkan dosa. Jamaah, enggak boleh kita meremehkan dosa. Kalau sampai ada ya dalam hati ini meremehkan dosa, ini berarti kita termasuk orang-orang yang lalai. Ya, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabal. Ya, yakhafu an yaqa'a alaih. Orang mukmin itu dia melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajir, sebaliknya orang pendosa itu adalah yara dzunubahu kadzubab. Dia melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan seperti layaknya seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Wa qala ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Lalu dia mengatakan, lari itu lalat. Na'udzubillah. Dosa ini ya tidak boleh diremehkan jamaah, perkara berat. Ya, orang munafik itu kata Allah, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka ini orang-orang munafik, kalau udah waktunya sholat malas. Kalau kita malas, awas, ada tanda-tanda kemunafikan. Yang ketiga jamaah, senang dengan maksiat. Diajak maksiat loh, senang. Diajak taat gak mau, maksiat semangat. Konser yuk, ayo. Iktikaf yuk, ogah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian suka menyia-nyiakan waktu tanpa faedah. Jamaah, waktu itu mahal. Hari ini yang kita lalui gak akan kembali lagi. Coba pikirkan. Hari ini sudah apa, amalan apa yang kita lalui? Amalan apa yang sudah kita kerjakan? Sholat gimana? Beres? Beres, alhamdulillah. Ya, ini itu beres, alhamdulillah. Ya. Kemudian sedikit lagi jemaah, anak singkat, boleh ya? Sekarang solusinya gimana biar kita nggak lalai? Ya, itu kan jenis-jenis kelalaian tadi ya, bentuk-bentuk kelalaian. Solusinya 1, rutinkan membaca Al-Quran dan menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Baca Al-Quran bikin hati adem. Menghadiri majelis ilmu membuat iman selalu dalam keadaan on. Ces. HP mawon perlu dicas sama buatan. Iman juga perlu jamaah. Ngecesnya iman itu hadir ke masjid, sholat jamaah, dengarkan kajian, kumpul orang-orang baik, orang-orang soleh, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan sabda Nabi, ya, hatinya menjadi jernih, tenang, ya. Kemudian menjaga zikir di setiap keadaan. Usahakan selalu jaga zikir. Paling tidak banyak-banyaklah beristighfar jamaah. Naik sepeda ontel, astagfirullah. Berat apa buatan sih kinten-kinten? Berat buatan jamaah. Buatan mikul loh. Nggih, cuman ngomong. Kalau nggak bisa continue, ya paling nggak 10 ontelan astagfirullah, terus diem. 10 ontelan astagfirullah.
Intinya berusaha dijaga zikir. Kemudian biar kita nggak jadi orang lalai, jagalah sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Karena dengan jamaah kita lihat nih, oh ini orang-orang yang ya ingin kebaikan di akhirat. Ya, juga kita tetap semangat jamaah. Lah kalau di rumah sendirian nggak ada temen, sholat pun kelewes kayak orang nggak pernah makan 3 hari 3 malam, tangannya pun dia taruh di bawah pusar, kayak orang sedang nyekeli weteng, ya, main ceret gak mari-mari, kan ngoten, diangkat di atas pusar, ya, dilewer nangone ngisore pusar, naudzubillah. Kemudian apa lagi? Ya. Berkaitan dengan sholat jamaah, saya singkat, ini bisa menghapus dosa kita. Satu langkah kita jamaah, penyemangat nih, satu langkah kita menuju masjid dihitung satu kebaikan dan dihapus satu kejelekan. Semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin besar. Kalau pakai motor gimana? Nggak dihitung jamaah, motor buatan melangkah soalnya. Berarti harus melaku nih. Sehat jamaah, usahakan melaku. Tapi jauh banget. Nggih, monggo naik motor. Nggih. Monggo naik motor, nggih. Mungkin nek apik mantuk niku dituntun dilut. Lumayan jamaah. Disiasati ngoten soalnya dalile melangkah jamaah. Mboten naik motor. Nggih. Masya Allah. Terus bersemangat mengerjakan qiyamul lail. Semangat jamaah. Qiyamul lail semangat. Ini saat-saat doa dikabulkan. Berusaha jangan sampai dilewatkan, ya. Bersemangat untuk qiyamul lail walau hanya 2 rakaat. Kata Nabi, afdhalus salat ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Yang kelima, menjaga salat-salat sunnah seperti salat duha, salat rawatib, witir, termasuk qiyamul lail tadi. Kemudian bersikaplah zuhud terhadap dunia. Ya, maksudnya apa ya? Jangan berambisi. Ya, sing penting niku jamaah cukup. Pengen mobil cukup, pengen motor cukup. Kan ngoten nggih. Sing penting napa cukup. Nggih, enggak usah golek lebih. Yang penting cukup. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi